Assalamualaikum pambuka kato, bismillah pambuka kaji, taruntak sanak, penonton, pendengar dimapun kiring barado. Kete indak basabui anamo, gadang dan indak bayi bawan gala. Sebelumnya kami minta maaf jika ada kato tasinggung dek tanaya, talintang dek turun. Daripada panjang bana pidato Fatma, langsung aja lah perkenalkan diri. Perkenalkan nama Wak Suzila, emak orang Minang, ayah orang Jawa. Kalau suku Caniago. Kalau ditanya umur, masihlah 23. Kalau ditanya status, jangan ditanya oleh. Ndak sero kalau surang-surang dah sana. Dek mangko itu wak bawa kawan wak untuk baca rito je bundo kandung kita. Langsung kali keperkenalkan diri supaya nak tahu lo orang yang di dalam yang mawanan sezilanin don. Baik, terima kasih Ila. Perkenalkan, nama awak Fatma Liza, asli orang tua Minang kaduonyo, suku Melayu Jo Caniago. Kalau ditanya umur, alah lewat 23 tapi alun nabi 24. Kalau ditanya kampung, awak tinggal di Lubuk Daguang. Baiklah, pada hari kini kita telah hadir bundo kanduang kita, dan mana kita beko akan membahas tentang sumbang nan dua baleh. Sebelum itu kita perkenalkan bundo kanduang kita, yaitu Bundo Nurhayani SPD. Nan mana mungkin dun sanak kasadonyo pasti alah tahu dengan beliau. Beliau tinggal di Kampung Jambak, tapeknya di SMP. Pasti orang Simpang ndak lupa mengenai itu. Jadi langsung saja sebelum itu kita tahu apa itu sumbang. Sebelum kita bahas sumbang nan dua baleh itu cie-cie gitu. Jadi bundo apa nan dimukasui dek sumbang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak bundo Nisa sama Liza nan magi kesempatan ke bundo untuk menerangan di dalam adat Minang, yaitu kata-kata sumbang. Budaya Minangkabau adalah merupakan suatu budaya yang memegang paham matrilineal, yaitu keturunan berdasarkan garis ibu, yang mana budaya itu terasa unik karena sangat menghargai kaum perempuan, dan perempuan itu katunya didanga, buah fikirnya di pacian. Dalam kehidupan sosial, perempuan itu merupakan sosok yang agung dan sangat dihormati. Iko alah terjadi sejak dahulu kala, mana pemerintahan tertinggi di kerajaan Minangkabau atau daerah Minangkabau tetap dipegang oleh kaum wanita, yaitu dan dinamakan bundo kanduang. Jadi wanita-wanita di Minangkabau adalah bundo-bundo kanduang zaman milenial atau zaman sekarang. Perempuan Minangkabau atau perempuan Minang diberikan pendidikan berdasarkan adat dan agama. Adat basandi Sara basandi kitabullah. Artinya harus tahu dengan adat, harus diamalkan dan Sara. Sara itu ialah agama Islam yang berdasarkan hadis dan Quran. Perempuan Minang bukanlah hanya untuk di rumah saja, mengasuh anak dan memasak, tapi boleh terjun ke masyarakat dan akan didengar pendapatnya dan dipakai buah fikirnya. Jadi sejak dahulu kala Minangkabau sudah melakukan kesetaraan gender. Jadi sejak dahulu sampai sekarang, namun pendidikan yang diterapkan pada perempuan Minang adalah batas-batas yang harus dilalui, harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Kalau aturan yang telah ditetapkan itu dilanggar, itulah yang dinamakan sumbang atau melanggar aturan yang sudah Jadi tadi bundo itu nan dimukasui dek sumbang tadi ya bundo. Jadi melanggar. Jadi dun sana nan dimukasui sumbang tuh melanggar. Jadi sumbang tuh sebenarnya banyak. Cuman yang akan kita bahas di siku adalah sumbang nan dua baleh yang harus dipatuhi oleh gadis Minang. Jadi beko kita akan bahas cie-cie apa nan dua baleh itu. Satu yaitu tadi sumbang duduk. Sumbang duduk untuk perempuan Minang adalah keanjuran dulu. Perempuan Minang
Nah seharusnya duduk basimpuah. Jangan duduk seperti bantu duduk laki-laki. Laki-laki adalah manusia yang boleh bebas. Kok nak baselo, kok nak tagak lutuang, kok nak mancang kuang. Tak ada tercelar. Nak dikatakan sumbang untuk laki-laki dah. Itulah keuntungan laki-laki pada perempuan Minang. Perempuan Minang kau duduk basimpuah. Basimpuah tu rati kaki dirapikan. Dan kalau kita duduk di kursi, bertamu ke rumah orang atau menanti tamu, tentu awak duduk. Jadi duduk di kursi itu ndak bentuk duduk mundur kini ke dah, ini mundur cubuan duduk di kursi itu gak dimeriang estek. Badan di kamukuan bentuk menggaya apa foto ya. Badan di kamukuan dan rapatkan kedua lutut. Untuk apa? Menyamping dan merapatkan kaki adalah untuk elok dilihat, apalagi kalau ada kaum laki-laki dan bukan muhrim awak, sehingga sesuatu yang tidak bisa dipandang orang sudah awak rahasiakan. Tu kalau lain dari itu, itulah namanya dan sumbang cara duduk bagi perempuan Minang. Saya kira-kira anak ibu, anak bunda lah mengerti atau lah puas atau ditambah. Untuk yang pertama kan sumbang duduk ya Ila. Jadi awak padusiko harus aturannya harus ada gitu, harus awak pakai jangan sakalama hati namanya tuh Ila. Kadang padusi kinin go benda duduk di muka apa namanya mama elah tiba kan nah yang duduk mau itu nya mantulah nya gitu nak ada kayak yang bunda sabian harus simpu atau gitu bunda. Nah itulah nang kawa ubah kinin, bukan awak mau ubah dek lamu pusaka usang, tapi nan lah sumbang-sumbang, nan lah ditinggal dek gadis Minang, tolong kini ngawak balian. Mulai dari anak-anak bundo nan lah basikola, itulah nang kaman naruhan sampai ke bawah untuk adik-adik dan orang kampung sekitar tetangga awak. Jadi untuk yang pertama sumbang duduk kami lah mulai memahaminya bunda, mudah-mudahan bisa kami praktekkan cek-cek ya bunda. Lanjut ke sumbangan kedua bunda, sumbang tagak. Ya. Adalah sumbang dalam tagak atau berdiri. Perempuan atau padusi Minang jangan tagak di pintu. Itu sumbang. Sabok di pintu sampai lalu orang keluar masuk. Tapi bahasa simpang kental mana ya. Sampai orang keluar masuk. Jadi perempuan Minang tagak di dalam rumah. Kalau ada keparaluan, tagak di tepi jalan saparalu saja. Kalau perlu bawalah kawan supaya jangan kaku untuk tagak di tepi jalan. Sudah perlu mulia balik ke rumah. Kalau seandainya ada laki-laki yang tidak muhrim awak tagak awak di tepi jalan, tidak mungkin awak masuk ke dalam rumah. Ajaklah kawan supaya batigo awak. Sesudah habis keperluan padusi Minang untuk menjaga nak jangan sumbang nampak ada orang. Saparalu saja tagak di tepi jalan. Jangan kecek orang lawak menjiwa tampang. Baliklah ke dalam rumah dengan sopan dan seksama. Jadi itu gak sore bendonya. Jadi Ila sumbang tagak itu istilahnya awak pun tagak ada aturannya. Jangan sakalama hati tagak awak tapi jalan surang-surang. Jadi itu kan sumbang namanya ya bunda. Lain pencarian orang kawak kalau awak tagak surang di tapi jalan. Manganyo atau gitu kan. Jadi itu tadi sumbang tagak. Lanjut saja Ila. Lanjut aja lah langsung. Yang ketiga bunda itu sumbang jalan. Sumbang dalam perjalanan. Sumbang jalan atau sumbang dalam perjalanan. Untuk perempuan Minang, kalau kakak keluar rumah, usah berjalan surang. Kece orang tua-tua waktu dulu, berjalan surang, orang hilang. Bajalan dua, sio-sio, bajalan batigo mangkoyo. Bajalan batigo mangkoyo. Kalau nak ada kawan sama gadang, bawalah anak di bawah umur, namun awak lah bakawan. Pun mailangkan gerogi awak belum.
Kalau awak berjalan rombongan awak nan sama-sama. Perempuan berjalanlah di belakang. Sedangkan anak Nabi Ayub je berjalan, Nabi Isa di muka, Nabi Musa di muka. Berjalan di muka, Nabi Musa di belakang, minta ke belakangnya lah. Untuk apa? Kalau nanti angin datang, tersingkap kaki, nampaklah aurat oleh. Jadi mengkuat di belakang. Perempuan Minang tidak akan mau membukaan orang itulah tahu kan. Nah, jadi untuk berjalan, kalau keperluan awak ingin mendahului orang tua, ingin mendahului teman sebaya, minta permisi bahasa awak minta dahulu. Jangan menyelonongnya dahulu beko. Nah, jadi orang menganggap awak kok kurang sopan. Apalagi menyelok dahulu tuh abah hendal lo orang ketik. Nah, itu. Jadi permisi dengan sopan dan tata cara yang baik. Itulah bunda Dan nak. Kalau apa namanya yang awak nampak kini go, kalau berjalan kadang capek-capek gitu kan, kadang itu. dulu je Nah, gitu. itu cek bunda. Berjalan jangan terburu-buru. Berjalan jangan melenggang menongkak-nongkak. Nah, menongkak-nongkak non lain berkorban. Nah, jadi berjalanlah dengan tertib, jangan berjalan terburu-buru. Dan kalau ada rombongan nan banyak, ada rombongan orang lain, awak nak serombongan juga non, boleh awak mendahului, tapi tanpa nak berajo nak dikecek minta permisi, tapi agihlah tunjukkan muka manis dan senyum yang membuat orang senang. Awak kada ulu. Jadi ilah kalau berjalan pun awak harus senyum, jangan memungui beko lain lo, kecek orang lain lo, perasaan orang kan. Jadi kalau jalan surang-surang tak boleh do, jangan melenggang surang-surang, setidaknya bawalah adik awak yang ketek gitu kan. Jadi itu ya bunda. Iya. Jadi itu bunda tadi sumbang berjalan. Kalau sumbang kato itu apa tuh bunda? Banyaknya nak sumbang ya. Iya, kato pun ada Selanjutnya sumbang dalam bakatu atau sumbang perkataan. Iko terasa dek bundo para lubana. Sebab orang dalam bepatah adat kato maleyang, kato mendata, kato menurun, kato mendaki. Tapi awak kini ko untuk perempuan Minang awak bahas dulunya. Baa caro perempuan Minang dalam bakato mengeluarkan perkataan. Kepada na labiah tuo, bakatolah dengan hormat. Baa dengan hormat, kan tak mungkin hormat minta hormat dah. Arti hormat, madok ke orang tempat wak bakato, kaluan kato dengan jaleh supaya orang mengerti. Ijan mengecek ke orang nan tua sambil lalu sambil memalakang itu adalah caro nan tidak sopan. Bakato ke nang kaciak. Bakato ke nang kaciak. Tengok nang kaciak non, lai mengarati aja kata awak, sesuaikan nan wak kata anu jorang nak menerima perkataan. Jangan beko apa rero di kecian ke ini wak bagai nak ngerti ni sudah. Ke adik awak nang kaciak sesuai lo jadi awak. Jadi kalau awak bakeci awak yo bakato nantu nan tangan nang kaciak itulah sumbang di keciak awak dalam bakato. Jadi sesuaikan kata sianan kamanaimo. Keluarkan dengan sopan, lemah lembut dan manis supaya senang hati orang nan menerima. Mungkin itu bana yang banyak sumbang kini tuh bunda. Dalam praktek saya lagi nak bunda, kadang banyak lo mendengarkan dari amaknya kanaknya mengecek asalan lalu je nyo, istilahnya itu kan menjadi karakter beko anak kan ya, lo caranya mengecek jadi itu tuh bunda gitu. Itulah sabananya ya. Nan disiko kini anak bunda kini ngolah lah orang kini. Milenial. Lah milenial. Zaman no nyanyi orang. Zaman Seharusnya acara ka para lubana lo diagian ka ama-ama nan lah rumah tangga nan punya keluarga kecil ba acara mendidik anak supaya anak ko nanti pandai bakato nanelo
pandai lawan berbicara. Kalau indak malik kalau lawan berbicara, kalau indak sambil lalu je. Yo, sambil lah tu boleh buat. Itulah nan sumbang. Jadi orang tua itulah nan utama dah ulu. Kan madrasul ula. Jadi kalau guru lah umur 7 tahun baru sampai. Ya. Sampai umur 7 tahun dia orang tua. Orang tua lah yang membentuk anaknya. Dan kalau masih sekolah paling-paling je guru 6 jam. Yang lebih banyak dengan orang lebih tua. banyak 18 jam dia orang tua. Ya, orang tua. Yalah jadi orang tua. Mudah-mudahan anak-anak bundo nanti ini menjadi orang tua esok jadilah cucu-cucu yang beretika baik. Sore bundo cari dulu pengarahan nanti nanya ya. Lah sudah yang sumbang kata nama dia nak Fatma. Lanjut berarti awak yang ke bagai lero kalimo. Yang kalimo Yang kalimo sumbang caliak. Sumbang caliak. Apa Pak kecaan yo sumbang palitan. Sumbang malik, sumbang mencaliak atau sumbang palitan. Iko juga paralu untuk perempuan Minang. Untuk gadis Minang. Sabab nan sumbang mencaliak ka. Jang mencaliak ke sesuatu barang atau pandangan nan tidak mungkin wak caliak. Kalau tak caliak itu mungkin saja. Tapi jangan diulang 2 kali untuk dicaliak. Mungkin juga nan tak caliak nun adalah rahasia bagi seseorang, aurat bagi seseorang. Kalau kita mencaliak tak caliak orang indak muhrimawa lah tak caliak balialah muka ke sampiang pandanglah mata tampak na lain sabab mencaliak nang kedua adalah mencaliak nan digoda setan. Jadi kalau mencaliak pada orang nan bukan muhrimawa walaupun itu muhrimawa tapi nan indak pati wak caliak ijan dicaliak 2 kali. Tak caliak boleh, bacaliak ndak boleh. Bacaliak. Tu untuk anak-anak wak adik-adik tu di kecian. Kalau lah anak ketek nampak dia nang ganji sekolah nengok ang. Inilah. Kita nak lihat tu. Jadi di sana istilahnya kalau mencaliak itu adalah aturannya gitu. Istilahnya jangan sampai kita sumbang caliak yang disampaikan dek bundo kita tadi. Nan mana kan kita tradisi kan beda loh ya. Tercaliak sekali ya nak ada 2 kali nak ada gitu kan. Itu yang nak boleh tadi bunda ya. Tercaliak nang ketiga tagak setan sini. Itulah bunda. Jadi itu sana langsung saja kita nan ke bara lah. Ke 6 le bunda. Ke 6 le. Sumbang yang paling banyak bermasalah ke bunda. Sumbang makan. Sumbang makan. Banyak salah. Sumbang lain ya. Sumbang makan atau sumbang dalam jamuan. Sumbang dalam memakan makanan. Itu ya banyak masalah. Untuk perempuan Minang lazimnya makan kau kalau dulu masuk bunuh ketek-ketek kami makan di atas lapi atau di atas tikar. Duduk basimpuah piring dakek kalau tuik laki-laki duduk baselo. Lah lengkap sadue dipanggil lah anak-anak de orang gaik wak makan bersama-sama. Balega itu. Pendidikan di meja makan itu akan tertanam sampai akhir hayat. Pendidikan di meja makan. Untuk perempuan Minang ndak boleh makan sampai panuah mulut wak dek makanan. Jadi jangan sampai panuah ambil nasi jangan dikawin. Ambillah dengan jari. Bagaimana kata bodek jari? Orang Cina je sumpit makan kanyang. Awak jari 5. Ambillah dengan jari, masukkanlah ke mulut sehingga nak berisi pipi hak kedua. Bundo malih mengecian kalau panuh pipi kedua, mak bundo tambihan beko ndak rencak tambihan. Sudah tu dalam mengunyah makanan ndak orang Minang, padusi Minang, gadis Minang ndak boleh mencapak. Mencapak. Iya. Kalau bundo sa agiah semisal mencapak beko umpama buruk lah. Amalih bundo mengician dah. Ndak ada nama manusia dah. Itulah tambisannya. Banyak juga nan sumbang dalam minum.
minum dalam jamuan makan, orang yang bertata cara dengan adab yang baik dan sopan, minum tak boleh badakuak-dakuak. Geluguk Kalau paralu di mipih aja galih nan, aye pasti masuk. Tak boleh badakuak-dakuak. Sabab minum nak badakuak-dakuak mungkin anak bundo lah tahu apa roh atau tak sia tu dah apa. Apa. Kita biar dari amak kalau bundo mendengar dulu itu apa roh. Tak misal ni binatang ni. Minum badakuak-dakuak. Tak boleh. Kalau kini orang nak duduk di lapik makan deh. Nak duduk di atas kursi aku meja makan. Tentu tak mungkin pada si Minang duduk bersempuh lah. Tak mungkin laki-laki Minang duduk bersendok lah. Duduklah dengan tertib. Mungkin pakai sendok, pakai garpu. Kalau duduk di atas meja lawan wak banyak sekeliling, gadis Minang atau perempuan Minang, jam mana aku aja makan. Walaupun bersendok. Mungkin samba ada kek kuliling awak banyak, di tempat kawan mungkin tak ada. Kalau kita nampak, di dorongan. Kalau kita tuan rumah, sopanlah dengan menyuruh orang bertambuh. Dan awak majan, kalau makan pakai sendok atau garpu, di rumah awak sendiri atau tempat bertamu, jangan timbulkan gemerincing antara sendok dan piring. Bunyi badendang. Badendang. Jadi itu jangan. Itu adalah contoh makan kalau kita sebagai perempuan. Jadi kalau rasanya kurang penjelasan bunda, mungkin anak-anak bunda ada loh nan tahu lebih pada itu. Mungkin dari penjelasan sumbang makan tadi kan banyak wajah lihat kadang orang pergi baralik sakalama hati makannya bundo kan kini kan undangan ya bundo mambiak nasi nuah piring gitu kan bundo sambal banyak tuh mubazir jadinya bundo jadi itu yang kadi arahan yang pasan atau bundo ke kami nang gadi-gadi kok bundo mungkin tradisi itu ndak awak sabui dimasuk mungkin ndak bisa awak masuk nampak Minang sabuk pak makan kadang saya minta gaknya mana nasi saya minta gaknya kadang ndak ada peduduk makan saya minta gak apalagi kalau ada acara di kantor-kantoran acara berdiri adalah mempererat silaturahim mudah pergi basalamkan bunuh pernah ikut dulu mudah menuik bupati, mudah menuik sekda, mudah menuik itulah cara tagak. Sehingga cara itu ada di orang, tidak ada tempat duduk. Makan sambil tagak, snack sambil tagak. Bisakah itu jadian tradisi di Minangkabau? Mungkin tidak bisa. Sejanggal-janggal, sumbang-sumbangnya mungkin sudah lebih sumbang itu dari kita kalau makan di jamuan yang besar-besar. Tak bisa awak leh. Tak awak bicaraan itu leh. Tak awak masukan ke tradisi awak dah. Indak lo awak cela ke raja orang tu dah. Tak lo awak cela dah. Memang itu lo zaman. Tak awak cela dah. Cuma awak sebagai gadis Minang atau perempuan Minang datanglah ke jamuan pesta, ambillah nasi seadanya, ambillah sambal sehabisnya, duduklah dengan sopan yang telah disediakan. Nak balik lihat bakal orang lah. Nak balik lihat bakal orang. Nak wabo. Kalau awak bau kau orang, awak boleh pulang, namanya awak bergunjing. Jadi pahami sendiri, laksanakan makan dengan tertib, pulang dengan sopan. Sudah. Itu pendapat bundo. De ala bundo jalian tentang semua makanan harapannya kan kami sebagai apa kan magiah tahu kan yang lain kalau misalnya bisa ada yang kayak gitu tuh sebenarnya jangan lah kami tiru lo gitu Pailah kalau diundang wak pai wak ambil nasi nang kasabi duduk elok-elok. Jadi cukup untuk sumbang makan lah mungkin dan sanak sadonyo lah paham jo apa yang dimukasi dari sumbang makan tadi
Lanjut saja kita nan ke-6 kini Laila. Ketujuh lah. Ketujuh lah. Alas setengah dari 2 balik sumbang lah nan ketujuh lah kini lah. Nomor 7 lah Tujuh kece bunda Sumbang tadi pakaian. sumbang dalam berpakaian. Itu mungkin sangat penting dari yang lebih penting. Sangat penting Nah, juga. berpakaian. Pakaian adalah menutup tubuh dari pandangan, dari udara, untuk kesehatan, banyak fungsi pakaian. Nah, jadi perempuan Minang bisa saja sumbang dalam berpakaian. Suatu yang sangat penting diterapkan. Pakaian adalah mengukur. Pakaian mengukur dan melambangkan budaya suatu daerah dan penduduknya. Contoh, kalau kita melihat di daerah turis, orang berpakaian, kita pasti sudah tahu. Pasti orang Amerika. Cara dia berpakaian. Datang kan, orang berbaju kebaya pendek, itu orang Jawa. Kita sudah tahu. Dan Minang, buatlah ciri khasnya berpakaian itu. Sejak dulu kala, Minang ini pakaiannya ialah baju kurung. Baju kurung. Baju kurung, bahasa Lendang Suto, bakain sampiang, tingkulua atau salendang penutup aurat. Sehingga dulu masuk bundo ketek-ketek, kalau mama awak datang, kalau tamu datang, orang macu assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, pintu lalu dibuka alek. Sabalu nawa pantas untuk menerima tamu. Pergi ke kamar, pakai kain, pakai salendang, tutup leher, lihat, baru waalaikumsalam buka pintu. Buka pintu. Tidak mungkin kita menengokkan ke orang pakaian yang tidak senonoh dan tidak tertutup aurat. Kalau zaman kini kan Bundo gadis Minang kan lah jarang pakai baju kurung dek Bundo kan. Sehingga lagu Iya. baju kurung tak terang Nah, iya, nak do lagu baju kurung Bundo. Jadi mungkin menyesuaikan dia. Jadi boleh ya menyesuaikan. Tapi nan penting sesuaikanlah pakaian itu, cari maknanya, cari tujuannya. Tujuan pakaian itu menutup aurat. Kalau sekarang pakaian gamis tertutup aurat, tak apa-apa. Kita sekarang pakai jilbab tertutup aurat. Aurat itu kan anak bunda sudah tahu. Wanita auratnya dari kepala sampai ke kaki kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Tapi walaupun kita pakai gamis, pakailah yang longgar. Dan jangan perempuan Minang memakai pakaian yang jarang, yang ketat, yang sampai ke kaki. Itu kita sudah memamerkan tubuh kita kepada khalayak ramai yang seharusnya kita rahasiakan. Apalagi memakai pakaian yang tidak baik itu transparan kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Nah, sedangkan kepada saudara kita harus menutup aurat juga untuk keindahan, apalagi kepada orang lain. Jadi tutuplah aurat kita wanita itu supaya tidak terlihat rahasia kita. Jadi itu tadilah sumbang pakai. Jadi mungkin kita nan lah sama ko nan apa namanya lah banyak sumbangnya dan sana kita perbaiki dari yang kita dulu kan, dari kita diri sendiri, keluarga dan kawan-kawan kita. Jangan sampai apa nan lah salah tapi awak tahu tetap awak kerajuan gitu. Mulai awak pailoan lihat. Jadi lanjut ke sumbang nan ke-8 itu sumbang karajo. Apa lo itu sumbang karajo Bundo? Ya lah Bundo pikir menarang ya. Orang kini lah gender je sadone lah. Lah wanita karir gitu. Wanita karir je sadone kini lah. Tapi baiklah akan Bundo coba menarangan sumbang karajo atau sumbang pekerjaan. Sabanai kalau menurut ada basandi sarak-sarak basandi kita bulah. Nan perempuan bukan lagi perempuan Minang, yang perempuan muslimah
mukminah, salehah adalah kerjanya di rumah. Tapi karena perempuan Minang itu sudah dari bundo kandung yang bakarajo, boleh perempuan itu bakarajo, tapi sesuaikanlah dengan posisi kita sebagai ibu rumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, kalaupun belum berumah tangga, sesuaikan dengan kita seorang wanita atau seorang perempuan. Kodrat kita sebagai wanita. Jangan menghabiskan masa selama 24 jam ataupun 15 jam yang wanita itu berdiam di rumah beberapa jam. Kalau sebagai ibu rumah tangga, jadikanlah pekerjaan itu memilih pekerjaan yang sesuai dengan situasi. Nah, karena jam yang perlu untuk ibu rumah tangga adalah di rumah. Melayani suami, mendidik anak, menyiapkan rumah. Karena anak-anak bundo nanti sadonyo akan berumah tangga. Jadi jadilah wanita yang salehah, yang menyejukkan bila dipandang suami. Jadilah perempuan itu yang disenangi oleh anak-anaknya. Jadi untuk itu tersenyumlah kepada semua orang, tapi hatimu pada seseorang. Jadilah istri yang salehah dan wanita yang salihah seperti anak-anak bunda. Anak bunda lah salihah sampai numpak di bunda. Jadi itu tadilah yang sumbang karajo. Walaupun awak banyak di Minangko yang berprofesi jadi wanita karir ya bundo. Pagi-pagi pulang sanjo gitu kan. Cuman awak jangan lupa untuk tanggung jawab sebagai padusi Wanita. Minang, sebagai perempuan. Iko bundo sembari awak diskusi ke bundo kan ada pertanyaan dari penonton bundo. Tadi kan sawananya Nio memperkenalkan balik narasumbernya gitu. Sia Bundo narasumber gitu. hati Langsung bundo. saja Ila tadi kan lah diperkenalkan ulak balik Ila. Ya. Dari Irwandi Tanjung ya, yang masih menonton, mungkin lebih lama Bundo langsung memperkenalkan gitu. Nah itu. Iya. Mulia nak sanang lo dia Bundo. Siapa dulu sih ada Irwandi Tanjung. Irwandi Tanjung. Perlu Bundo perkenalan dah sampai nomor 8. Jadi mungkin ragu-ragu dalam mendengar penjelasan. Bundo adalah orang tua yang tinggal di Kampung Jambak. Namo Nurhayani. Umur 68 tahun. 68. Lah pensiun 8 tahun. Tapi terima kasih kepada anak-anak Bundo dan meminta sumbang pemikiran dari Bundo, sumbang si Bundo. Mudah-mudahan sekemampuan Bundo akan Bundo laksanakan. Nah, mungkin sekian perkenalan dari Bundo. Mungkin saudara Irwandi Tanjung alah mendengar. Lanjut aja lah, Fatma. Kita masuk ke Lanjut ke sumbang tanyo tadi lah yang ke 9 selanjutnya. lah, Bundo. 9 lah Bundo. 9 sumbang tanyo. Ya, Iya. sumbang tanyo. Tanyo berjawab gayung bersambui bisa kedua-dua sekali Bundo tarang. salah tu. Sekali lah Bundo. Iya, sumbang tanyo je sumbang jauh. gayung sambui. Iya. Wilayah. Jadi 9 Bundo kecian tadi sumbang dalam bertanyo. 10 Bundo kecian sumbang dalam menjawab. Kedua-duanya bakai arek. Lah bertanyo dulu. Kalau awak bertanyo sesuatu memang ndak awak ketahui, bertanyo lah ke orang yang tahu. Bertanyo elok-elok. Carito apa awak mengkasui supaya jaleh di orang tempat awak bertanyo. Supaya orang bisa menjawab, awak pun mengerti. Begitu je sebalik kalau orang menjawab matanya ke awak, jawablah elok-elok, maduklah ke orang yang bertanya supaya wati sanang. Jangan menjawab seolah merendahkan orang yang bertanya. Jangan menjawab. Jangan lo bertanya merendahkan orang tempat awak bertanya. Lah jaleh orang nung keliber lah tahu ditanyuan dan payah-payah ke Nah itu merendahkan orang namanya. Seolah-olah mau uji ya Bundo. Seolah mau uji.
Jadi kalau iko kaditanyuan ke orang tani, tanyalah bak cara bertanam jagung supaya baik gembira. Ke guru tanyalah bak cara mencari matematik supaya gadang hati. Sesuaikan tempat awak bertanya. Jangan mengeritik, jangan merendahkan. Begitu jawaban jawab. Kalau orang bertanya ke awak, jawablah dengan sopan, jawablah dengan baik, dan jangan merendahkan. Dan jangan menyinggung perasaan orang tempat batanya ke awak. Macam itu nak tentu reang dah. Jangan. Karena dia nak tahu maka dia bertanya. Jadi jawablah dengan sopan, dengarlah dia yang bertanya, dan jawaban kita itu akan bisa dia merasa puas. Jadi langsung tajawe sekali tanya dua tajawe gitu. Ya ilah. Sambil menyala minum air cari lawak kali. Cari lawak kali. Jadi itu tadi Dun Sana sumbang tanyo jo sumbang jawe. Itulah tajawab de bundo kita tadin apa nan kita tanya tadin langsung saja ilah ka sumbang nan kasa baleh le. Lah hampir selesai lo kita bundo. Sumbang nan kasa baleh itu sumbang bagawa. Apa lo tu bundo? Sumbang bagawa, sumbang bakawan, sumbang dalam pergaulan. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Contoh, penilaian untuk seseorang untuk gading Minang, indahna gading Minang. Orang tu akan dinilai, akan ditanya. Kalau awak simpati ke orang tu, orang akan bertanya, siapa jangan bagawa? Sia kawan. Sia kawan. Saya elok gadis Minang kalau bakawan orang lonte, apa hasilnya? Jadi terutama kalau bakawan, kalau menilai orang akan menilai sia kawan. Sia kawan. Iya. Bakawan orang menjaga minyak arun, pulang awak harum. Bakawan orang pandai besi, awak tak pacak dia apa. Bakawan orang madu ayam, macam antali awak kena juga. Kawan orang bampok tiba polisi awak tak bawa juga. Jadi kawan banyak kati kawanan yang dakik Jawa itu akan mempengaruhi karakter awak ya bundo. Jadi itu ilah bagi tahu ka Dun Sana kasadonya kan carito kita pada hari kini kan mengenai sumbangan dua balik tadi salah satu sumbang bagawa tadi. Jadi kalau kita bagawa aja orang elok, kita akan dibawa elok. Tapi kita bagawa aja orang tak elok, pastilah kita tak bawa lo. Iyalah. Betul banyak. Bagawa aja orang alim, sagurangnya malu orang salat awak nak salat. Iya. Jadi untuk itu carilah kawan yang baik, bagawalah dengan elok. Pasti awak akan menjadikan elok. Jadi untuk itu jangan bagawa je orang yang membawa awak ke arah nan merusak kehidupan awak. Contoh, kalau awak selalu bagawa dengan laki-laki yang bukan muhrim awak, tiba saat naik orang menilai awak, pajak gadis itulah dikundang dek laki-laki. Bang, paduannya awak bakawan saja, indak mana-mana. Lah dikundang lagi. Jadi karena pergaulan tadi akan merusak nama baik gadis Minang dan keluarganya. Asal bundo tadi itulah dapat dia bundonya. Jadi itu tadi sumbang bagawa. Nan terakhir kawan-kawan itu sumbang kurenah. Kita tanya pula apa itu sumbang kurenah? Iko yang terakhir bundo. Kurena apa? Kurena pejaannya ya. Iya. Aku kurena. Sumbang kurena. Kurena dalam bahasa Minang adalah perilaku. Parangai. Pi'i parangai. Fi'il itu bahasa Arab, parangai bahasa Indonesia, kurena bahasa Minang. Kurena ketampak elok dalam dalam pikiran sehari-hari. Kita ambil contoh dalam sebuah majelis atau pertemuan. Sebanyak orang yang diundang oleh panitia, anak bundo bisa menengok sia nan datang dengan tertib, sia nan duduk dengan manis, sia nan pandangan orang berceramah, itu akan tampak. Sia nan merokok di belakang,
Dan nandak boleh bana dalam acara kalau rumah wak surang nak ba karena Tak ada yang nampak dah. dalam nambahnya mesti ada kawan duduk samping kiri samping kanan. Seharusnya jangan awak babisiak baduo sumbang dalam pergaulan. Pergaulan. Tak mungkin awak babisiak bertiga. Tapi ajaklah teman kiri kanan untuk bercengkrama. Jadi dalam majelis atau dalam berjalan, dalam alek, dalam pesta, tidak boleh berbicara itu yang berat-berat, cuma yang ringan-ringan. Ajaklah semua yang duduk dekat kita, dan jangan tertawa, tergalak, terbahak-bahak dekat orang banyak. Jangan galak, terbahak-bahak, dan jangan berbisik berdua, karena akan teman lain akan merasa bahwa dia yang dibisikkan. Jadi untuk itu, dalam berbicara ajaklah teman, jangan tertawa, karena tertawa yang terbahak-bahak atau jalan mendongkak-dongkak tadi akan ada setan yang menghasut kita dan membuat orang tersinggung. Jadi untuk itu, kepada semua teman, walaupun kita kenal dan kita kenal, tebarlah senyum. Karena senyum itu sebahagian dari sedekah. Salah. Jadi tidak taluk bersedekah piti, bersedekah senyum tak taluk. Nah, itu sore bunda. Jadi tidak ada sumbang. Jadi nak sumbang tadi pakai ci awak je cara tu. Awak nang punya galak awak seorang, babisiak awak seorang, orang dah awak acuan. Tu sumbang dalam Bersedekah tadi. Dalam kurena. Ikulah grogi ko. Dun sana penonton Grogi atau melawan poso? Nah, ada jam habis. Bundo banyak pakai jam dah. Mungkin apa ko Bundo sabalun awak tutui di Sumbang Kurenah tadi nah Bundo kan awak banyak kumpul kadang kan Bundo. Cuman interaksi komunikasi awak ni nak ada rah nan sugang sibuk menengok HP, nan sugang sibuk main game. Jadi komunikasi aja HP-nya Bundo. Jadi kan itu termasuk Sumbang Kurenah lah, ndak Bundo? Itulah zaman kini, zaman milenial namanya, zaman now namanya. Iya. Ndak ketek, ndak gadang, ndak tua, ndak muda. Dalam saumah bisa ndak baurang. Ndak benar. Padahal rami ya Bundo. Padahal di dalam tata cara menerima tamu, di dalam majelis atau pertemuan, kesampingkanlah yang merusak kurenah kita. Kok kabah HP, beko lah. Kok di diaman dahulu beko baru ditelepon balik. Jadi, jan orang mengecean awak memanggaan HP rancang. Jangan dikecean, jan. Kalau rencana dalam hati wak mengaluan HP nak SMS, WhatsApp segala macam, apa wak rancak. Orang yang punya HP yang sedang atau kurang akan menilai kita orang yang sombong dengan barangnya. Jadi penilaian kepada perempuan Minang atau gadis Minang akan kurang karena alat yang zaman sekarang. Jangan wak kurang harga diri wak di HP. Rugi wak. Jadi itu tadi ya Bundo, kalau apa haruslah menghargai orang yang di muka awak, dan di samping awak ya Bundo. Itu nan Sumbang Kurenah tadi. Jadi lah habis pula pembahasan kita dan sana itu Sumbang nan dua baleh. Nak terasa kan lah habis pula. Jadi semoga apa yang disampaikan Bundo tadi nan baca rito kita Ila je Bundo tadi kan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk penutupnya kita sarahan ke Ila. Ya, makasih Fatma. Mungkin sebelum waktu tu dari dua baleh Sumbang dan Bundo Jalian tadi kok ada katik banyak nasihat yang akan Bundo bagian ke kami juga penonton yang sedang menonton Bundo kini, mungkin disilakan. Sore Bundo jak tadi itulah nasihat sadu. Ya. Tapi ada juga dia diminta lah ya. Jadi namanya orang tua sekemampuan ibarat mendaki adik kaya-kaya aja lah. Jadi setelah dua balik Sumbang tadi, sabalun Bundo menutui acara, Bundo akan magi aja nasihat ke anak-anak Bundo nang gadi-gadi bujang-bujang lah.
sebagai perempuan Minang. Tapi laki-laki Minang dia tidak tersabit dalam pokok bahasan dah. Minta maaf Bundo. Mungkin laki-laki Minang bisa aja main kuih dalam kurenah tadi, kurenah, berjalan, makan, berbicara, bakato, segala mungkin lah bisa mencakup untuk anak Bundo yang dinamuan di Minangkabau bujang kecinduan. Jadi menurut Bundo perempuan Minang atau gadis Minang, perempuan Minang lah dulu. Bisa gaso-gaso dek Bundo, menurut pendapat Bundo, wak bagi menjadi 3 fase. Ya, perempuan Minang. Yang pertama dahulu fase remaja atau gadis Minang. Serupa kami. Gadis Minang. Saat awak menjadi gadis Minang, adalah dinamuan limpape rumah nanggadang. Itu cahayo di rumah tangga mak wak ayah wak. Limpape rumah nanggadang. Nan dia mbak tinggi, nan dia juang tinggi, dia mbak ladang. Harapan dek bundokan duang, dek amak wak ayah wak, dek mamak wak sagaloe. Diibaratkan awak gadis ko seperti sebuah porselen. Tahu anak bundo porselen? Kacau nan baharago, nan sangat mahal. Tidak mungkin diletakkan di atas meja, tidak mungkin diletakkan di dapur. Ibarat itulah padusi kacau nan terletak di dalam lamari nan transparan. Boleh dilihat dek semua orang, boleh dipandang siapa saja, tapi dipegang bagi orang yang punya. Jangan padian porselen ini dikacak-kacak bang. Hilang ragu tu kau. Sebab porselen nan lah rata atau pacah, jangan kau untuk di Bali piago je indah deh bang. Nah, kalau porselen tu sebuah cawan, mungkin dia gianai kau untuk makanan naik dia deh bang. Itulah harago perempuan Minang. Jadi peliharalah diri, hargailah diri gadis Minang. Semoga semua orang menghargai awak. Harago diri setinggi-tinggi kamu awak menjual mudah ya Pak. Yang kedua fase perempuan Minang menjadi ibu. Ibu yaitu remaja yang sudah berpindah menjadi ibu rumah tangga. Mungkin membentuk keluarga kecil, mungkin sudah menjadi keluarga besar. Pasan Bundo, jadilah ibu itu memang sebagai ibu. Artinya ikutan bagi umum. Umumnya sih ya di dalam rumah tangga. Boleh sekeliling, boleh sanak saudara, boleh handai tolan kari kerabat. Kalau lah ikutan bagi umum, orang nan diikut pasti orang nan super, nan pandai mata maitongan, pandai mengatur rumah tangga, pandai mendidik anak, pandai mengembirakan suami belang-belang. Nah, itulah ibu yang disebut dalam fase kedua tadi. Dan juga ibu dalam fase kedua itu jadilah sebagai ibu jari. Ibu jari yang akan mengokohkan jari yang 4. Kalau ibu jari sudah loyo, sudah sakit, ini yang 4-nya akan susah. Makan tidak bisa, bekerja tidak bisa karena ibu jari tidak ada. Jadilah ibu itu menjadi ibu jari yang membela jari bawahnya yang banyak. Kalau sudah begini, kan bisa menghadapi masalah suka dan duka. Siadok sialawan. Jadilah ibu yang seperti itu. Fase yang ketiga, gak sore bunda, fase bunda ini kuah. Fase yang nenek-nenek. Fase yang anduang-anduang, fase yang anggui-anggui kalau laki-laki. Jangan kita menjadi pesimis menjadi fase yang sekarang. Kalau bunda pesimis tadi, dulu sebuah laki-laki yang juga kan narik bunda aku banyak. Jangan pesimis. Beri semangat yang muda-muda, beri semangat anak cucu. Jadi kalau fase yang ketiga itu sebagai orang tua, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Dua rumah, nak perlu lay kakek kamai, di bunda nak berjalan je bunda. Jadi untuk itu fase yang ketiga itu kita doakan saja supaya sehat.
Jadi Bunda rasa Bunda tutup Tutup. Jadi Bunda rasa itulah penjelasan dari Bunda. Sekali lagi Bunda sampaikan, jadilah gadis Minang, limpapeh rumah nang gadang, unduang-unduang ke Madinah, payung panji ke Saruku. Bunda minta maaf kalau adonan salah sabui, salah kato, salah penyampaian, kasingguang kenainya tadi sia katurun ke anak Bunda dan pendengar sekalian. Bunda minta maaf dan ke Tuhan Bunda minta ampun. Akhirul kalab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bunda nanalah majan nasihat begitu berharga bagi awak Nafat. Jadi sehendaknya ada cie atau dua nan bisa awak bawa pulang, nan bisa awak pakai dalam kehidupan sehari-hari, nan bisa lo ajak yang setidaknya kadang-kadang awak je dulu. Beko kok tak tiru-tiru dek yang lain, yang elok. Ya Untuk benar. dibawa awak bagai. Untuk dibawa bagai supaya bisa kau ada generasi selanjutnya yang dapat mencontohan ikut Gading Minang ini. Jadilah bunda-bunda yang banyak. Janganlah bunda-bunda yang banyak. Gitu. Sekedar info saja, kalau program Simpang Dakwah yang diselenggarakan oleh Ikatan Pemuda-Pemudi Nagari Simpang itu tinggal 2 kali lain untuk edisi Ramadan. Insya Allah itu akan diadakan hari Jumat dan hari Ahad besok loh, ya Pak. Yang cie baca rito jo pamangku adat dan yang hari Ahadnya baca rito jo ustaz. Untuk pematerinya siara. Kalau untuk pemateri usia, ya tunggu dulu. Pantau taruh media sosial IPPNS. Kalau di Facebook, IPPN Simpang. Kalau di Instagram, @IPPN_Simpang. Dan untuk yang ingin menengok ulang video Wak Ceko Budo, bisa ditengok di YouTube channel IPPNS Official. Dan jangan lupa, tentunya harus di-subscribe gitu ya kan. Oke, mungkin akhir kata, talabiah tak kurang kecek, mohon maaf. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengizinkan awak hingga acara ko alhamdulillah lancar. Dan terima kasih banyak Kak Bunda kita. Dan terima kasih banyak juga Kak Bunda. Sama-sama. Wak tutup lai. Okey. Kami tutup lai. Awak Suzila dan kawan Wak Fatma. mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.